Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia, kerap dipanggil Lia, dengan prodi Ilmu Tanah, NIM 251013220014 dengan tema penyuluhan dampak erosi dan pencegahannya. Ayo ikuti aku. Halo Kak, warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Kak bisa untuk membuat video penyuluhan? Bisa Pak, iya bisa. Terima kasih. Iya, sama-sama. Kali ini saya untuk menjelaskan tentang video penyuluhan ini adalah judulnya dampak erosi tanah dan cara pencegahannya. Jadi saya jelaskan dulu dampak erosi tanah, yaitu terbagi jadi 5: penurunan kesuburan tanah, penurunan produksi pertanian, banjir dan longsor, pendangkalan sungai dan waduk, kerusakan ekosistem. Ini saya ingin menjelaskan yang nomor 1 dulu ya Kak. Penurunan kesuburan tanah itu adalah lapisan tanah yang terkikis adalah tempat kesuburan unsur hara dan bahan organik ketika lapisan ini hilang, yaitu tanah menjadi miskin nutrisi sehingga tanah sulit tumbuh subur. Yang kedua adalah penurunannya aktivitas pertanian. Tanah yang tererosasi menjadi keras, tandus, dan tidak mampu menahan air dengan baik. Akibatnya pertanian menjadi tidak produktif, hasil panen menurun. Yang ketiga adalah banjir dan longsor. Erosi membuat tanah kehilangan kemampuan menyerap air hujan. Air hujan yang tidak terserap akan mengalir deras di permukaan, menyebabkan banjir di daratan. Gitu ya Kak. Oke, yang keempat adalah pendangkalan sungai dan waduk. Tanah yang tidak terkikis terbawa oleh aliran air ke sungai, danau, atau waduk. Endapan tanah ini menyebabkan pendangkalan sehingga kapasitas sungai dan waduk berkurang, akibatnya banjir lebih mudah terjadi. Yang kelima adalah kerusakan ekosistem. Erosi tanah juga berdampak pada kehidupan flora dan fauna. Tanah yang tandus dan kehilangan vegetasi membuat banyak hewan kehilangan habitatnya. Ekosistem menjadi tidak seimbang. Ini cara penjagaannya juga ada 5 ya Kak, yaitu ada penanaman sajatohi penutup tanah. Yang kedua adalah terasering di lahan miring seperti yang di gambar sini ya Kak. Terus yang ketiga reboisasi pada penghijauan. Yang keempat adalah pembuatan saluran drainase. Terus yang kelima pengolahan lahan secara bijak. Jadi saya jelaskan yang nomor 1 dulu ya Kak. Yang pertama adalah menanam rumput, semak, atau tanaman penutup lainnya, membantu melindungi tanah dari hendapan air hujan langsung. Akar tanam berfungsi mengikat partikel tanah agar tidak mudah tergerus air atau angin gitu ya. Yang kedua adalah terasering di lahan miring. Terasering untuk membuat undakan pada lahan miring dapat memperlambat aliran air hujan dan meningkatkan penyerapan air ke dalam tanah. Ketiga adalah reboisasi pada penghijauan. Jadi reboisasi itu adalah penanaman kembali pohon daerah yang gundul gitu ya Kak. Jadi kita nanam lagi begitu. Reboisasi penanaman tanaman hijau di lahan terbuka seperti hutan gundul atau di taman-taman. Yang keempat adalah pembuatan saluran drainase. Saluran air yang teratur dan tidak merusak permukaan tanah dapat meningkatkan air hujan tempat yang
aman. Ini mencegah air mengalir daerah permukaan tanah yang bisa menyebabkan pengisian, bisa tidak menjadi longsor, begitu ya Kak. Kelima adalah pengolahan lahan secara bijak, menghindari permukaan lahan secara besar-besaran, tidak melakukan pembakaran hutan, dan menjaga tutupan vegetatif alami merupakan langkah penting agar tanah tetap stabil dan subur. Oke, jadi di dalam materi ini apakah ada yang kakak tanyakan atau kurang jelas? Ada sih Kak. Jadi pertanyaan aku Kak, apa sih dampak erosi terhadap lingkungan, dampak utamanya? Oh, jadi dampak utama dari erosi adalah memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan. Salah satunya dampak utama adalah kehilangan lapisan tanah atau topsoil gitu ya Kak, yang mengandung unsur hara penting bagi tumbuhan tanaman. Akibatnya kesuburan tanah merupakan dan produktivitas lahan pertanian berkurang. Bagaimana sih cara sederhana untuk mencegah terjadinya erosi? Mungkin aku jelaskan ya Kak. Erosi dapat dicegah dengan berbagai cara sederhana yang bisa dilakukan masyarakat. Itu adalah yang paling efektif adalah penanam pohon atau melakukan reboisasi di lahan gundul. Yang seperti saya jelaskan tadi, kita bisa menanam di lahan yang gundul atau terbakar gitu ya Kak, karena akar pohon berfungsi menahan tanah agar tidak mudah terbawa air hujan, bisa menampung air hujan gitu ya Kak. Selain itu di daerah miring dapat dibuat terasering atau undakan tanah yang berguna untuk melambat aliran air di permukaan, dan menanam tanaman permukaan tanah seperti rumput atau semak-semak juga dapat melindungi di permukaan tanah dari hantaman langsung air hujan gitu. Itu sih Kak cara mudahnya. Oke, terjawab. Terima kasih ya Kak. Iya. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Makasih juga ya Kak sudah meluangkan waktunya. Iya Kak, penyuluhannya sangat bermanfaat. Iya, terima kasih. Sekian wawancara dari saya. Terima kasih. See you.